Ucok melangkah gagah ke pasar Tanah Abang, jaket kulitnya sedikit terbuka memperlihatkan dada bidangnya yang dipenuhi tato. Matanya tajam, penuh ambisi. Hari itu, dia bukan sekadar pengunjung biasa, dia datang dengan satu tujuan, menancapkan namanya sebagai penguasa baru. Di belakangnya, beberapa anak buah setia mengikuti, menunggu perintah. Para pedagang yang melihatnya buru-buru merapikan dagangan mereka, beberapa bahkan menunduk, takut terlibat masalah. "Siapa yang pegang pasar ini sekarang?" tanya Ucok dengan suara berat, seraya menendang kotak kayu yang ada di depannya. Pedagang tua yang ditanya gemetar, tak berani menjawab. Seorang pria bertubuh kurus dengan wajah penuh luka bekas jahitan maju, berbicara pelan, "Ucok, tempat ini bukan buat main-main. Kau tahu siapa yang pegang kendali di sini?" Ucok menyeringai, menatap pria itu dengan tatapan meremehkan. "Hercules." "Hah, orang tua itu sudah habis masanya. Sekarang giliranku." Dengan lantang, dia berseru, "Dengar semua. Mulai sekarang, siapapun yang berdagang di sini harus bayar upeti ke gue. Gak ada pengecualian." Kata-katanya menggema, menciptakan ketegangan di udara. Para preman lokal yang mendengar pernyataan itu saling berpandangan, beberapa terlihat ragu, sementara yang lain justru tertawa sinis. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga orang-orang Hercules. Seorang pria bertubuh besar dengan kepala pelontos dan bekas luka di pelipis kanan maju mendekati Ucok. "Anak kecil, lu pikir bisa ambil alih tempat ini semudah itu?" Suaranya dalam dan penuh tekanan. Ucok tak gentar. Dengan gerakan cepat, dia menarik kerah baju pria itu dan berbisik, "Coba halangi gue, lu bakal nyesel." Namun sebelum sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba suara berat menggema dari kejauhan. "Lepaskan dia." Langkah kaki berat mendekat, dan sesosok pria dengan tubuh kekar, rambut gondrong, serta sorot mata tajam berdiri di hadapan Ucok. "Itu dia, Hercules." Hening seketika. Semua orang di pasar menahan napas. Ucok menatap Hercules dengan penuh keberanian, tapi di dalam hatinya, ada getaran aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar preman biasa. Ini legenda hidup. Seorang pria yang namanya telah bergaung selama puluhan tahun di dunia hitam Jakarta. "Anak muda," kata Hercules sambil menatap Ucok dalam-dalam, "kalau kau ingin berkuasa, jangan pakai ketakutan. Pakai rasa hormat." Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Ucok mengepalkan tangan, merasa diremehkan. Namun, dalam lubuk hatinya, dia sadar, hari itu, dia baru saja bertemu dengan rintangan terbesarnya. Di bawah terik matahari, dua sosok itu berdiri berhadapan. Angin pasar berhembus, membawa aroma keringat, debu, dan ketegangan yang semakin memuncak. Inilah awal dari segalanya. Perjalanan Ucok dari seorang preman ambisius menjadi seseorang yang akan mengubah takdirnya sendiri. Ucok menghela napas panjang, matanya menatap tajam ke arah Hercules. Baginya, tak ada yang lebih memalukan daripada dihentikan di depan banyak orang, apalagi oleh sosok yang dianggapnya orang lama. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Hercules yang membuatnya ragu untuk langsung menyerang. Itu bukan sekadar keberanian, melainkan wibawa yang tak tergoyahkan. Seakan-akan pria itu tahu betul bahwa siapapun yang berdiri di hadapannya akan kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. "Gue gak butuh ceramah, Bang," suara Ucok penuh tekanan. "Dunia ini milik yang berani ambil kesempatan. Gak ada tempat buat yang lemah." Dia melangkah lebih dekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Hercules. Napasnya berat, dadanya naik turun karena amarah yang tertahan. Hercules tersenyum tipis, seperti mendengar omongan bocah yang belum mengerti kerasnya kehidupan. "Berani itu penting, nak. Tapi lebih penting lagi tahu kapan harus berhenti dan berpikir." Suaranya tetap tenang, tapi justru itulah yang membuatnya semakin mengintimidasi. Beberapa anak buah Ucok mulai gelisah, mereka tahu perbedaan kelas antara pemimpin mereka dan pria yang berdiri di hadapan mereka. Ucok merasa dadanya terbakar. Dia sudah melewati banyak perkelahian, membangun namanya di jalanan, dan menaklukkan banyak preman kecil di berbagai sudut kota. Tapi kini, untuk pertama kalinya, dia merasa seakan berada di hadapan gunung yang tak bisa digoyahkan. Tak ingin kehilangan muka, dia mengangkat tangannya dan menuding langsung ke wajah Hercules. "Kita lihat siapa yang lebih kuat, Bang. Dunia ini gak butuh omongan, tapi tindakan." Hercules tak bereaksi berlebihan. Dia hanya menatap Ucok dengan sorot mata dalam,
lalu berbalik dan berjalan pergi. Kalau kau ingin menguasai tempat ini, buktikan dengan perbuatan. Bukan sekadar gertakan. Kata-kata itu menggantung di udara, menyelinap ke dalam kepala Ucok seperti racun yang membuatnya semakin panas. Saat Hercules pergi, Ucok merasakan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, dia ingin segera membuktikan diri. Di sisi lain, ada sesuatu dalam cara Hercules berbicara yang membuatnya berpikir. Ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah ujian. Malamnya, Ucok duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Di hadapannya, beberapa anak buahnya menunggu perintah. Kita mulai gerakan besok, katanya pelan, tapi penuh tekad. Gue gak peduli siapa Hercules itu. Gue akan bikin dia ngerti kalau era gue udah dimulai. Di kejauhan, tanpa disadari Ucok, seseorang memperhatikan pergerakannya. Sosok itu menggeleng pelan dan tersenyum tipis. Anak ini masih belum mengerti, gumamnya. Malam semakin larut, tapi api dalam hati Ucok baru saja menyala. Matahari baru saja merangkak naik ketika Ucok dan anak buahnya kembali ke pasar Tanah Abang. Kali ini, mereka tidak sekadar menunjukkan keberadaan, mereka datang dengan tekad membuktikan bahwa era baru telah dimulai. Pedagang-pedagang kecil yang melihat rombongan itu mendadak cemas. Beberapa buru-buru mengemasi barang dagangan, sementara yang lain hanya bisa berharap mereka tak terlibat dalam kekacauan yang akan terjadi. Ucok melangkah dengan penuh percaya diri. Dia menepuk bahu seorang pedagang, lalu berkata dengan nada tenang, namun penuh ancaman, mulai hari ini, semua yang jualan di sini harus bayar ke gue. Gak ada yang gratis. Pedagang tua itu menelan ludah, tangannya gemetar saat hendak mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku bajunya. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menepis uang itu. Seorang pria berbadan kekar dengan wajah penuh bekas luka berdiri di samping Ucok. Gak ada yang berubah di sini, bocah. Suaranya keras, menarik perhatian semua orang di sekitar. Ucok mengenalinya, dia adalah Rudy, salah satu tangan kanan Hercules. Gue udah denger lu mulai sok jago. Tapi ini Tanah Abang, bukan tempat buat anak kemarin sore pamer otot. Ucok menatap tajam, rahangnya mengeras. Tanpa banyak bicara, dia melayangkan pukulan ke wajah Rudy. Pukulan itu keras dan cepat, membuat pria itu tersentak mundur. Suasana mendadak ricuh. Anak buah Ucok dan kelompok Hercules saling dorong, beberapa mulai adu jotos di tengah pasar yang masih dipenuhi orang-orang. Jeritan pedagang terdengar, barang dagangan berhamburan, dan dalam hitungan detik, pasar Tanah Abang berubah menjadi medan pertempuran kecil. Ucok terus menyerang, tapi Rudy bukan lawan sembarangan. Dia membalas dengan satu pukulan telak ke perut Ucok, membuatnya tersungkur ke tanah. Darah merembes dari sudut bibirnya, namun bukannya gentar, dia justru tertawa kecil. Cuma segitu, ujarnya sambil bangkit kembali. Namun sebelum perkelahian bisa berlanjut, suara berat menggema dari kejauhan. Cukup, semua orang membeku. Sosok Hercules berjalan, perlahan ke tengah kerumunan. Wajahnya dingin, tapi matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata. Dia menatap Ucok yang masih berdiri dengan nafas memburu. Lu pikir kekuatan cuma soal otot dan nyali? Tanyanya datar. Kau boleh menang hari ini, tapi kalau lu gak ngerti arti kepemimpinan, lu cuma preman biasa. Ucok mengepalkan tangan, namun sesuatu dalam suara Hercules membuatnya ragu. Ini bukan sekadar peringatan, tapi pelajaran yang lebih dalam. Namun, apakah dia siap menerimanya? Hari itu, di bawah terik matahari yang semakin menyengat, pertempuran tidak berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala Ucok, apa sebenarnya arti kekuatan yang sesungguhnya? Ucok duduk di sebuah bangku kayu di gang sempit belakang pasar, napasnya masih berat setelah perkelahian tadi. Bibirnya sobek, dan ada nyeri di perutnya akibat pukulan Rudy. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah luka di tubuhnya, melainkan kata-kata Hercules yang masih terngiang di kepalanya. Asteris, lu cuma preman biasa. Asteris, kalimat itu seperti belati yang menusuk ke dalam harga dirinya. Seorang anak buahnya, Tony, mendekat sambil membawa sebungkus es batu yang dibungkus kain. Bang, kita gak bisa biarin ini. Kita harus balas, katanya dengan penuh emosi. Ucok menatapnya tajam, tapi tak langsung menjawab. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sejak kapan dia merasa ragu? Sejak kapan dia mempertanyakan langkahnya sendiri?
Saat itu, seorang pria tua dengan tubuh ringkih duduk di seberangnya. Dia adalah Pade, salah satu pedagang lama yang sering melihat Ucok sejak kecil. "Nak," katanya dengan suara serak, "kalau kau terus begini, kau gak akan pernah jadi lebih dari sekadar bayangan." Ucok mengernyit. "Maksud, Pade?" tanyanya ketus. Pade tersenyum tipis. Dulu, sebelum Hercules jadi siapa dirinya sekarang, dia juga cuma orang biasa. Tapi dia gak cuma main otot. Dia bangun kepercayaan, dia lindungi orang-orang di sini. Kau tahu kenapa dia bisa dihormati, bukan ditakuti. Ucok diam. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Malam semakin larut, tapi kepala Ucok masih dipenuhi berbagai pikiran. Dia bisa saja mengerahkan lebih banyak orang, menyerang kelompok Hercules, dan mengambil alih pasar dengan kekerasan. Tapi kenapa ada perasaan aneh yang menghalanginya? Apakah dia takut? Tidak, dia bukan pengecut. Tapi entah kenapa, dia merasa seperti baru saja bertemu dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Di kejauhan, seorang pria berbaju hitam berdiri mengawasi. Wajahnya tak asing, Bara, salah satu rival lama Ucok yang selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Dia menyeringai, lalu berbisik pada anak buahnya. Ucok mulai goyah. "Ini saat yang tepat buat kita ambil alih." Tanpa Ucok sadari, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sementara dia masih bertarung dengan egonya sendiri, ada ancaman lain yang siap menghancurkannya. Ucok menggenggam tinjunya erat. "Besok," gumamnya pelan, "gue akan tunjukin siapa Ucok sebenarnya." Tapi di dalam hatinya, dia sendiri masih belum yakin, apakah jalan yang dia pilih benar. Ataukah dia hanya sedang menggali lubang untuk kehancurannya sendiri. Malam di Tanah Abang tak pernah benar-benar sepi. Gemerlap lampu jalan berpadu dengan suara kendaraan yang masih lalu lalang. Di sebuah gang sempit, Ucok duduk termenung di atas motor tuanya. Rokok di tangannya hanya terbakar setengah, sementara pikirannya berputar cepat. Kata-kata Pade dan Hercules masih menghantui benaknya. Asteris, kepercayaan lebih kuat dari ketakutan. Asteris, tapi sejak kapan seorang preman harus peduli soal itu? Tony dan beberapa anak buahnya berdiri tak jauh darinya, menunggu perintah. "Bang, kita harus gerak. Kalau kita diam aja, orang bakal lihat kita lemah," desak Tony. Ucok menarik napas panjang, lalu membuang puntung rokoknya. "Gue tahu," jawabnya pelan. "Tapi kali ini kita gak boleh asal maju. Gue mau tahu dulu siapa lawan kita sebenarnya." Ucok mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Hercules bukan orang yang gampang diremehkan, tapi kenapa dia seolah memberi Ucok kesempatan? Dan yang lebih aneh, kenapa Bara, rival lamanya, belum melakukan apapun sejak kabar perseteruannya dengan Hercules menyebar? Dunia preman bukan sekadar adu otot, tapi juga permainan strategi. Jika dia salah langkah, semuanya bisa berantakan dalam semalam. Tengah malam, seorang anak buahnya datang dengan napas tersengal. "Bang, ada yang bakar lapak di Blok F." Ucok langsung berdiri. "Siapa?" tanyanya tajam. "Gak tahu, Bang. Tapi orang-orang nyalahin kita." Jawaban itu membuat darah Ucok mendidih. Ini jebakan. Seseorang mencoba membuatnya terlihat sebagai dalang kekacauan. Tanpa pikir panjang, Ucok dan anak buahnya bergegas ke lokasi. Api membumbung tinggi, menerangi wajah-wajah panik para pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Beberapa dari mereka menatap Ucok dengan marah. "Kenapa lu lakuin ini, Cok?" teriak seorang pria tua. Ucok terkesiap. Asteris, ini bukan gue. Asteris, tapi dia tahu, dalam dunia ini, persepsi lebih penting dari kebenaran. Dari kejauhan, Ucok melihat sekelompok pria berdiri mengawasi. Salah satunya adalah Bara. Dengan senyum sinis, Bara mengangkat tangannya dan mengisyaratkan seolah berkata, Asteris, ini permainan gue sekarang." Asteris. Ucok mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya mengerti. Selama ini dia berpikir bahwa Hercules adalah lawan terbesarnya. Tapi malam ini, dia sadar ada ancaman lain yang lebih licik, lebih berbahaya. Bara tak hanya ingin menguasai Tanah Abang, dia ingin menghancurkan nama Ucok sebelum pertarungan dimulai. Di bawah langit yang dipenuhi asap kebakaran, Ucok mengambil keputusan. Ini bukan lagi soal membuktikan siapa yang kuat. Ini soal bertahan hidup dalam permainan yang lebih kejam dari sekadar adu jotos. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ucok merasa bahwa dia harus berpikir lebih dari sekadar menggunakan tinju.
Ucok berdiri di tengah kekacauan Blok F, wajahnya penuh amarah bercampur kebingungan. Bara telah memainkan langkahnya dengan licik, membakar lapak, menghasut pedagang, dan menodai nama Ucok sebelum dia sempat membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Orang-orang berteriak, beberapa mengutuk, sementara yang lain hanya bisa pasrah melihat jerih payah mereka berubah abu. Ini bukan kerjaan gue. Suara Ucok menggema, mencoba melawan tuduhan yang mulai mengarah padanya. Namun, tak ada yang peduli dengan kebenaran dalam situasi seperti ini. Pedagang-pedagang yang kehilangan mata pencahariannya butuh seseorang untuk disalahkan, dan Ucok ada di tempat yang salah pada waktu yang tepat. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh kekar menerobos kerumunan. Rudy, tangan kanan Hercules, maju dengan wajah penuh amarah. "Cok, gue udah kasih lu peringatan, tapi lu malah ngerusak pasar ini." Suaranya seperti guntur, memecah malam yang dipenuhi asap dan jeritan. Ucok mengepalkan tinjunya. "Gue gak pernah bakar lapak orang, Rudy. Jangan main tuduh." Namun Rudy tak mau dengar. Tanpa peringatan, dia melayangkan pukulan ke wajah Ucok. Ucok terhuyung, darah merembes dari bibirnya yang sudah sobek sejak perkelahian sebelumnya. Tapi kali ini, dia tak ingin hanya bertarung. Dia harus berpikir. Bara, dari kejauhan, hanya tersenyum puas melihat Ucok dan Rudy saling baku hantam. Asteris-asteris bagus, biarkan mereka saling hancur, asteris-asteris pikirnya. Namun, Ucok bukan orang bodoh. Dalam satu gerakan cepat, dia menangkis serangan Rudy berikutnya dan berbisik, "Lu mau diperalat Bara? Dia yang bakar tempat ini." Mata Rudy menyipit. "Omong kosong," geramnya, tapi ada keraguan dalam suaranya. Bara, memang dikenal licik, dan Ucok, meski keras kepala, bukan tipe yang menyerang tanpa alasan. Namun sebelum Rudy bisa berpikir lebih jauh, sirene polisi mulai meraung. Ucok tahu ini jebakan yang lebih besar. Jika dia tertangkap sekarang, Bara menang. Tanpa pikir panjang, dia berlari, menerobos gang-gang sempit di antara kios yang terbakar. Beberapa anak buahnya mengikutinya, sementara yang lain memilih berpencar. Di belakang, Rudy masih berdiri dengan kebingungan, matanya mulai menatap ke arah Bara yang pura-pura membantu para pedagang. Di sudut gelap, Ucok berhenti, menekan luka di wajahnya sambil mengatur napas. Malam ini, dia tidak hanya kehilangan kepercayaan orang-orang, tapi juga harga dirinya. Namun satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Bara menang begitu saja. Ini bukan lagi soal siapa yang berkuasa di Tanah Abang. Ini soal siapa yang bisa bertahan hidup dalam permainan yang semakin mematikan. Ucok bersandar di dinding gang sempit, napasnya masih memburu. Luka di wajahnya terasa berdenyut, tapi itu bukan hal yang paling mengganggunya. Malam ini, dia kalah. Bara telah menempatkannya dalam posisi terburuk, dicap sebagai pengacau, diincar oleh polisi, dan kehilangan kepercayaan para pedagang. Tony datang tergesa-gesa, membawa kabar buruk. "Bang, Bara nyebarin isu kalau lu dalang di balik kebakaran tadi." Orang-orang mulai percaya. Ucok mengepalkan tinjunya, matanya berkilat penuh kemarahan. "Brengsek, dia benar-benar mau ngejatuhin gue sampai ke dasar." Ucok tahu dia harus bergerak cepat. Jika dia tetap diam, maka esok hari namanya akan benar-benar hancur. Tapi bagaimana caranya membuktikan bahwa Bara adalah dalangnya? Sementara dia berpikir, sebuah motor berhenti di ujung gang. Seorang pria turun, mengenakan jaket lusuh. Wajahnya penuh bekas luka. Itu adalah Rudy. Ucok. Rudy berjalan mendekat, sorot matanya tajam. "Gue gak percaya lu, tapi gue juga gak percaya Bara. Ada yang gak beres di sini." Suaranya masih penuh ketegasan, tapi kini tanpa emosi meledak-ledak seperti sebelumnya. Ucok menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya, "Kalau gitu, lu mau apa?" Rudy terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Gue kasih lu satu kesempatan buat buktiin kalau lu gak bersalah. Tapi kalau ini cuma akal-akalan lu, gue sendiri yang bakal nguburin lu di Tanah Abang." Ancaman itu tidak main-main. Namun bagi Ucok, ini adalah celah yang dia butuhkan. Dengan cepat, dia menyusun rencana. Bara pasti bakal gerak malam ini. Dia pikir gue lagi kabur, jadi dia makin berani, kata Ucok sambil menatap Tony dan Rudy. "Kita jebak dia, biar semua orang lihat siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini." Malam semakin larut, dan di sudut gelap Tanah Abang, Ucok bersama Tony dan Rudy mulai bergerak diam-diam. Mereka mengamati Bara dari kejauhan,
yang tengah berbicara dengan beberapa anak buahnya di sebuah gudang tua. Ucok tersenyum miring. Asteris ini saatnya membalikkan keadaan. Asteris, di antara kelamnya malam, perang sebenarnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, Ucok tak hanya mengandalkan ototnya. Dia mulai belajar bahwa di dunia ini, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tapi juga yang cerdas. Ucok, Tony, dan Rudy mengendap-endap di sekitar gudang tua tempat Bara dan anak buahnya berkumpul. Dari balik bayangan, mereka bisa melihat Bara tengah berbicara dengan beberapa orang berwajah asing, bukan preman biasa. Kayaknya dia lagi nego sesuatu, bisik Tony. Ucok menyipitkan mata, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Bara. Bara tertawa kecil, menyalakan rokoknya sebelum berkata, Ucok udah hampir tamat. Gue tinggal satu langkah lagi buat nguasain Tanah Abang. Seorang pria tinggi berjas hitam, jelas bukan dari dunia preman pasar, menyeringai. Bagus. Kalau pasar ini di tangan lu, bisnis kita bakal aman. Ucok mengerti. Bara tak hanya ingin menjatuhkannya, tapi juga menjual Tanah Abang ke pihak luar. Ucok mengepalkan tinjunya. Ini bukan lagi sekadar persaingan antar preman. Ini soal harga diri dan rumah bagi banyak orang yang menggantungkan hidup di pasar ini. Dia memberi isyarat ke Rudy dan Tony, lalu maju keluar dari persembunyian. Kalau lu pikir gue udah tamat, lu salah besar, Bara, katanya lantang. Semua mata langsung tertuju pada Ucok. Bara tersentak kaget, tapi kemudian tertawa. Heh, gue kira lu udah kabur kayak pengecut, ejeknya. Tapi Ucok tetap berdiri tegap, tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Gue gak kabur, gue di sini buat nutup permainan kotor lu. Dalam hitungan detik, suasana berubah tegang. Anak buah Bara mulai mencabut senjata tajam mereka, sementara Rudy dan Tony juga bersiap. Bara menyeringai, lalu mengangkat tangannya. Kalau gitu, kita selesaikan sekarang. Pertarungan pecah seketika. Ucok langsung menerjang Bara, melemparkan pukulan keras yang membuat rivalnya itu mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Rudy bertarung sengit dengan anak buah Bara, menghantam mereka satu persatu dengan brutal. Tony berusaha bertahan, melawan dua orang sekaligus. Gudang tua itu berubah menjadi arena pertarungan yang penuh dengan dentuman pukulan dan teriakan. Ucok dan Bara saling serang tanpa ampun. Setiap pukulan yang mereka layangkan bukan sekadar untuk menjatuhkan, tapi untuk membuktikan siapa yang pantas berdiri di puncak. Lu pikir bisa hancurin gue? Gue bukan bocah yang gampang diinjak, Bara. Geram Ucok sambil melayangkan siku ke rahang lawannya. Bara tersungkur, darah mengalir dari mulutnya. Namun sebelum Ucok bisa menyelesaikan semuanya, suara sirene polisi kembali terdengar. Brengsek, ada yang bocorin tempat ini. Teriak Rudy. Semua orang panik. Bara bangkit dengan sisa tenaganya, berlari ke arah pintu belakang. Jangan biarin dia kabur, seru Ucok, mengejarnya. Bara hampir berhasil keluar, tapi Ucok melompat dan menerjangnya hingga keduanya jatuh ke tanah. Ucok menghantam wajah Bara sekali lagi sebelum menahannya. Permainan lu udah selesai, katanya dengan napas memburu. Saat polisi tiba, mereka melihat Bara dalam keadaan tak berdaya, sementara Ucok berdiri di atasnya. Malam itu, segalanya berubah. Bara ditangkap, dan namanya terungkap sebagai dalang di balik kebakaran Blok F. Ucok, meski masih dianggap preman, perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan para pedagang. Dia tahu jalannya masih panjang, tapi satu hal yang pasti, malam ini, dia bukan lagi sekadar preman yang mengandalkan otot. Dia telah belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari kepala yang dingin, hati yang tulus, dan keberanian untuk melawan bukan hanya musuh, tapi juga dirinya sendiri.